Selamat sore teman-teman. Sekarang kita ke Lawang Lawang Sewu. Sekarang kita wisata lagi ya. Wisata di Kota Semarang, tepatnya di pusat Kota Semarang. Kita di Lawang Sewu dan ini adalah pintu masuknya di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, kita harus beli karcisnya dulu ya. Loketnya di sini. Dewasa 20.000. Masuk ya sekarang teman-teman. Ke dalam sini. Ini pintu masuknya, nanti akan masuk lewat sini. Nanti di depan kita akan ketemu jasa pemandunya. Belum kita ekspor langsung, Pak. Ya, Ini dulu. saya tunjukkan dulu dari marketnya, Pak. Ya. Karena ada gambaran lebih lengkap, lebih jelasnya. Ya. Sebelum kita ekspor, jadi Ya. gedung tidak satu, melainkan totalnya ada 5. Ada 5 ya? Ya, Oke. 5 gedung ini dibangun selama 2 periode, 1904, 1907, ya. dari gedung yang tengah kecil menuju ke gedung besar yang depan. Sekarang kita di mana? Kita ada di sini, Pak. Oh gitu, gedung satu ya. Yang kedua, Pak, yang ini, gedung yang ini, ya. itu 1916, 1918, dan sepenuhnya gedung ini dulu digunakan untuk kantor kereta. Kantor kereta? Ya. Berarti sama kayak yang di, ya apa tadi, Ambarawa ya? Ya, betul. Oke. Kalau di Ambarawa itu lebih ke stasiun. Oh, stasiun. Kalau ini lebih ke kantor administrasi. Oh, ini kantor administrasinya ya. Dan ya. dulu punya nama resminya NIS, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Oh, aduh. Kalau sekarang kita lebih mengenal KAI, Bapak. KAI, oke. Tapi untuk nama gedung ini sendiri, Pak, sekarang berubah nama menjadi Lawang Sewu itu karena banyak pintu, Pak. Karena banyak pintu ya. ya. Jadi bukan karena jumlahnya 1000, tidak, Pak. Oh, karena banyak pintu. Karena banyak. Soalnya orang-orang kita, Bapak, istilah. Berapa? Banyak ada 1000 sendiri karena banyak jumlah, jadi kita lebih baik sebut dengan kata Lawang Sewu. Lawang tuh pintu ya? Ya. Sewu itu 1000. Oke. Nah, mari, Pak. Sebelumnya kalau masuk sini adabnya apa nih, Mas? Adabnya nih, masuk ke rumah sejarah gini, adab kita sebagai turis itu apa tuh? Adab-adab yang harus kita patuhi, misalnya nggak boleh buang sampah ya, atau pastinya Bapak, satu ya. Kita harus mau menjaga kebersihan. Kebersihan ya. Ya, itu yang utama, Bapak. Ya. Dan yang kedua, jangan membuat Lawang Sewu ini seperti yang pernah ada di berita-berita sosial media yang lebih banyak ke hoax-nya, Pak. Oh iya. Karena di sini sendiri, Bapak, kalau kita sering melihat di sosial media selalu mengatakan yang serem-serem, aneh-aneh ya, di sini nggak ada yang serem, Bapak. Iya. Yang serem orangnya malah. Serem orangnya. yang bilang ya, Pak, ya. Bukan kita loh, Pak, ya. Siap. Nah, Bapak, langsung aja depan ya. Ya. Nah, ini salah satunya, Pak, gambarnya. Kita sebut nama langsung ya, Pak, ya. Iya. Nah, seperti halnya Bapak bisa lihat secara langsung banyak pintu, bukan karena jumlahnya 1000, tapi karena benar-benar banyaknya. Benar-benar banyaknya ya. Ini salah satu tugas kita, Pak, yang pastinya mau menjaga melestarikan. Betul ya. Ya, terutama sampah, coretan dan yang lainnya, Pak. Dan yang pasti harus melakukan kegiatan positif di sini. Jangan yang negatif, Pak. Jangan yang aneh-aneh lah ya. Pastinya. Oke. Ini di sini sendiri kita bisa lihat secara langsung, nggak harus hitung jumlahnya, enggak. Tapi karena banyak, jadi banyak susah. Tuh. Ini apa, kesini dulu kita? Ini, Pak. Oh, kita dari kesini dulu sudah. Oh, situ dulu. Oke, siap. Itu bukti otentiknya, Bapak. Oke. Ayo kita ke sana dulu. Kalau Lawang Sewu ini kalau kita lihat dari luar, kayak sekilas kayak benteng, gedung-gedung seperti pada umumnya, Pak. Kalau kita ke benteng-penem, benteng-benteng yang lainnya, tebal-tebalnya, Pak. Tapi tempat kita ini realnya itu kantor kereta api. Kantor kereta api ya. Maka ada kereta yang di depan ini dipindahkan ke sini tahun 2010 sebagai maskotnya. Oh, maskotnya. Ya, itu ini keretanya sama di Ambarawa tadi ya? Sama seperti yang ada di Ambarawa. Mungkin kalau tadi Bapak sudah ke Museum Kereta Ambarawa, nah itu
diambil dari sana. Diambil dari sana ya. Ya, jadi biar jelas Pak. Oh ini ada orang juga ngiranya Pak tempat kita ini tempat ibadah Pak. Oh iya betul. Karena ya. adanya 2 menara kubah. Jadi dikiranya lonceng pengeras suara, padahal itu water torrent tandan air. Tandan air. Ya, dan untuk lebihnya Pak di sini sendiri karena Lawang Sewu punya keunikan. Iya. 70% material Eropa. Material Eropa. Sistemnya sendiri Pak batu susun. Iya. Setebal tembok 50 cm. Woi. Beda Pak, nggak kayak bangunan kita pada umumnya. Betul. Dan untuk lebihnya Pak ada Eropa dari Jerman, ada dari batu glasur Belanda. Iya. Itu semua materialnya ya. Materialnya dan masih original. Masih original Bapak. Masih original. Ya. Dan untuk lebihnya Bapak kalau kita lihat di dalam. Iya. Ini juga lantai-lantainya sendiri semua masih sama. Ini berarti total berdirinya itu sudah berapa ratus tahun nih? Itu sudah kurang lebih 116 tahun. 116 tahun ya, luar biasa. Jadi gedung kita ini sendiri Pak. Iya, ini masih terjaga terawat. Terjaga terawat ya. Ya, jadi dengan sistem 2009 ya. Pemugaran restorasi mengembalikan ke gedung semua. Ya. Alhamdulillah jadi sekarang yang kita lihat ya. Dan mohon maaf Pak, ya. Untuk tempat kita ini sekarang juga tidak hanya untuk kunjungan ya Pak. Ya. Tapi bisa untuk acara-acara. Oh, jadi untuk acara umum? Nih, seperti ini Bapak. Oke, ini tahun 2011. Nah, ini tahun 2000. Oh, ada pementasan juga ya? Ya, ini ada fashion show-nya juga dari Anak Fandi. Nah, ada fashion show. Jadi kalau misal Bapak ada khusus dengan gedung, mau menggunakan tempat ini untuk acara-acara, iya, boleh. Monggo. Ya. Supaya tambah bikin ramai lagi Bapak. Iya, betul, betul. Positif lagi. Jadi pastinya Bapak membuat Lawang Sewu lebih peremajaan. Lebih mendunia. Iya, mendunia. Karena supaya di sini banyak orang tahu lebih positifnya Bapak. Lebih positifnya, Ya, jangan. Kan kalau nggak dibuat seperti ini Pak, orang pikirannya ya. Pikirannya negatif. Jadi pintu tadi dari depan ke belakang nyambung terus nih. Nyambung. Semua gedung ini Pak didesain untuk ruangannya connecting room. Connecting room. Ya. Tapi sebelum lebih ke sana Pak. Iya. Ini yang mempunyai keunikan Lawang Sewu ini dengan batu susunan. Oke, ini batu susunan yang atas. Jadi perpaduan antara versi Eropa dan versi Asia. Eropa. Ya, ini asli Pak. Ini asli. Batu susun. Jadi yang itu ya teman-teman asli ya. Pak kalau kita bangun rumah ada rangka besi cabutan. Iya. Ini nggak ada cabutan Pak. Ini batu disusun. Menggunakan besi Pak. Nah, Oke. Maka ketebalan tembok ini Pak sebagai penopang. Satu, biasanya kita sekat Pak. Iya. Sekat plus tiang-tiang kan. Nah ini salah satu buktinya Pak, batu seberat sekeras ini. Iya. Topang dengan sistem tembok yang besar ini. Oh. Nah, belum lebih lengkapnya lagi Pak. Ini ada prasastinya. Ya, ini teman-teman prasastinya ya. Ada nama penting ya. Ini, ini bahasa Jerman ini. Ya. Dari Belanda. Nederland Indische Spoorwegmaatschappij. Iya. Sebuah perusahaan jalan kereta api Hindia Belanda. Ini prasastinya di sini ya. Jadi real bukan untuk yang lain Pak. Betul. Lebihnya ditambah kereta. Oke. Ini ada lobby itu masuk utama yang kita harusnya dari. Oh ini tapi untuk umum juga ya? Ya ini lobbynya. Cuma lagi ditutup ya? Ya karena satu Pak memang sengaja ditutup Pak untuk tamu. Oh ini buat penyambutan acara-acara Pak. Oh penyambutan tamu begitu ya? Karena salah satunya tempat kita ini juga menjadi ruang tamunya. Tamunya. Nah, ini lantai 2 Bapak, mohon maaf kita nggak ke sana untuk bagian yang depan. Karena ini yang lebih dikomersilkan disewakan. Oh ini buat acara-acara tadi. Acara-acara. Jadi bisa ada yang teleponin nggak bisa ya? Iya. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak jadi kita cuma bisa lantai satunya aja. Maksudnya untuk supaya lebih positif lagi. Ada sewa izinnya Pak, nanti sama kamu. Oh. Tapi kalau buat jalan-jalan ke atas saja nggak bisa? Nanti yang lantai 2. Oh lantai 2. Oh yang belakang. Oke siap. Ini sama ya Mas? Bentar aku lihat dulu. Oh, ini sama ya?
Tapi ini ada locker, ini ada ini buat beli itu kali ya, beli karcis. Loketnya dulu ya. Oh iya teman-teman, ini connecting terus loh sampai ke sana tuh. Iya. Bentuk gedung ini sendiri mungkin kalau dibilang juga ada sedikit filosofi kereta Pak. Iya. Jadi antar satu ruang berikutnya yang terus connecting ya, betul. Karena sengaja desain ini Pak, masalah Semarang tropis. Oh, Semarang tropis. Panas. Jadi, iya. Karena iklim, jadi di sini desain dengan banyak pintu ini untuk satu cahaya. Yang kedua sirkulasinya, dan yang ketiga itu akses. Jadi Bapak tadi dari kantor seberang mau ke seberang, iya betul. Bisa langsung ya. Akses para pekerja satu dengan yang lainnya. Dan untuk masalah sirkulasi Pak, dijamin oke, dapat ya. Di sini. Iya betul. Biarpun tempatnya Semarang itu panas, tapi di sini bisa adem. Sirkulasinya karena sudah diatur sedemikian rupa. Oke. Nah, di sini sekarang Pak baru kita masukin Pak pameran. Ini ruang pameran teman-teman. Data-data yang menunjukkan tentang historikal kereta api di Indonesia. Tadi setelah di Ambarawa kita ngelihat sejarahnya juga, di sini kita lihat sejarahnya juga. Iya, betul Pak. Jadi kalau di sana lebih ke stasiunnya, kereta-keretanya, di sini kita lebih ke arsip data-datanya. Arsip data-datanya ya. Seperti halnya Pak, dulu teknologi sudah maju. Iya. Dengan fasilitas yang cukup mewah juga Pak. Iya. Untuk ruangan kereta dulu ya yang sudah cukup mewah. Dan pernah ada kabar berita bahwa Indonesia dulu masih bisa merasakan dengan nama kereta Bima yang dulu 1 tiket 1 bilik. 1 tiket 1 bilik ya, betul. Tinggal tidur atas bawah. Kayak di film-film gitu ya. Dan ini Pak yang bikin unik juga ada sepeda roli. Ya, tadi kita lihat nih di Ambarawa ininya nih, bekasnya. Fungsinya untuk pengecekan jalan kereta. Iya. Karena itu harus stabil Pak. Stabil. Rendahnya karena kereta nggak bisa belok, yang belok jalannya. Jadi harus ada pengecekan yang akurat supaya kereta stabil. Belok ini tetap stabil. Karena seperti aja kalau kita lihat yang ada di daerah sekitaran Jawa Barat. Iya, betul. Mungkin kalau Bapak sudah sering jumpa jalurnya, yang sekarang bawah sekitar jadi jalan tol juga. Iya. Ini Pak. Situ ya. Dan ini ada beberapa foto juga gedung-gedung yang masih terjaga terawat, ada kota Bandung dan yang lain-lainnya. Karena disinilah sumber perkeretaapian Indonesia ya pertama kali. Dan sejarahnya di sini. Tadi Bapak datang ke ini Ambarawa. Iya. Ini Pak. Iya. Tidak berubah jauh. Ini ya pintunya sama. Cuma berubah di sini. Ini tetap masih ada. Ya ini masih ada ya. Sedikit penambahan aja Pak supaya ini ya Ambarawa ya. Bisa adem. Banyak kan jumlah. Iya, tapi kita udah nggak ketemu kereta ini nih, lokomotif ini nih. Di sana tadi nggak ketemu lokomotif itu. Iya. Udah nggak ada ya? Ini keraton Pak. Oh keraton. Iya Pak. Karena kan dulu sepenuhnya kan Pak, dulu di sini ada swasta. Oh oke. Nah, di Surabaya Pak ada pemerintahannya ya. Terkenal di Semarang Jawa Tengah itu di Surabaya punya Stadschool. Itu kepemilikan pemerintah dan ada Cirebon, ada Jakarta juga, Bandung yang lebihnya punya SCS. Dan dulu setiap kita melakukan perjalanan kita harus beberapa kali transit ya. Ya, sebenarnya kalau dari Semarang ke Jakarta ada berapa perusahaan di situ kita harus transit ganti. Enak sekarang Pak, sekali jalan selesai karena kita kalau dulu transit terus ya, transit terus. Oke, ini tadi pakaian ini ya? Ya, kostum kepala stasiun. Dari zaman ke zaman atau enggak? Oh dari ini. Oke. Ya. Jadi kita ada beberapa datanya. Oh. Dokumen-dokumen tentang perkeretaapian di masa itu seperti surat tugas. Oh, dia surat tugas ya. Cuman ada kata orang Jawa kalau lidahnya sedikit kesleo. Raring jadi Pak Raring. Ya. Ternyata banyak bahasa Belanda yang kita bawa kita pakai sampai sekarang ini. Jadi seperti halnya kalau orang ada spur, kita ganti spur. Spur ya, spur. Forbidden jadi Boden. Ini trayeknya ya Mas ya? Ya, ini trayek jalur
Dari mulai tahun 88. 67 ya pertama kali tracknya. Untuk realnya Pak, di sini kita ada datanya Pak. Jadi ya, track ya. Jadi kereta api pertama dibuka dan diresmikan ada di kota Semarang 1867. 1867 ya. Jadi di sini sendiri juga masih menggunakan bahasa lama dengan kata kota Samarang. Samarang. Ya, jadi belum Semarang Pak. Samarang. Yang lebihnya Kedung Jati atau kota Purworejo. Oh, jadi. Kalau sekarang Pak, ya, mana Mas Oh. yang daripada Kedung Jati. Nah, ini proses pembangunannya jalur kereta api di Jakarta. Dan ini ada alat CN-nya. Dan itu yang di sebelah ini ada Gubernur Jenderal Bos. Iya, Van der Bos. VOC. Alat kereta api yang untuk benserannya VOC. Iya. Dan ini yang memprakarsai Pak yang mengusulkan kereta di Belanda. Kolonel Van der Weyck. Ya. Van der Weyck. Ini juga kita ada datanya Pak. Jadi bukti online-nya. Iya. Supaya masyarakat di sini nggak makan bos lagi Pak. Jadi data-data kita tunjukkan semuanya. Dan ini stasiunnya yang sayangnya sedikit ada kendala. Waktu itu tidak kayak perawat karena masalah sanitasi lokasi daerah pelabuhan perawat. Jadi sering kena banjir. Ini ya. Samarang Station. Samarang Station. Ini di mana sekarang nih Samarang? Ini tempatnya di Tambak Sari Petunjuk. Oh, masih ada sampai sekarang ya, Pak? Ya, tapi sudah tidak berbentuk seperti di gambar ini Pak, karena masalah daerah rawa. Ya, rawa ya. Misalnya ada orang dan juga anak gabung. Jadi tanah seringlah banjir. Jadi tanahnya sedikit turun. Dan ini History of Lawang Sewu tadi yang Mas cerita ya. Nah, ini kalau dilihat tadi dari luar, nah ini Pak, ada orang ngiranya tempat kita ini juga tempat ibadah. Iya. Karena dari sisi samping kanan kiri, nah ada yang mengatakan gereja, ada yang bilang masjid, karena masalah menara kubah. Dikiranya lonceng pengeras suara padahal water torrent tandon air. Ini tandon air itu dua ini. Jadi ini tandon air ya teman-teman. Ya. Ini tandon air ini. Oke. Dan untuk lebihnya Pak, kita juga masih punya alat-alat kerja yang digunakan di Lawang Sewu di masa itu Pak. Sebenarnya ini. Ini ya, alat kerja ada stempel. Yang masih menggunakan sistem kayu ukir. Oh iya, kayu ukir tuh. Terus tintanya dari mana tintanya? Tintanya ini Pak, stempel. Oh, bantalan. Ya, oh iya. Kan, kita kalau pakai sekarang kan ada bantalan karet itu. Iya. Kalau dulu nggak, jadi kayu langsung diukir. Jadi kalau kita stempel Pak, dia timbul. Dia timbul ya. Ya. Oke. Kalau sekarang kan beda Pak. Iya. Ini ada ini lembaran exposure, tempat penyimpanan tiket kereta. Yang penumpangnya berangkat. Ya, jadi misalkan saya petugasnya Bapak mau kemana Pak? Mau ke Jawa Barat, ke Cicalengka, ke Cimahi. Nah, itu kita tinggal ambil. Sudah disesuaikan. Sesuaikan ya. Jadi nggak usah dicetak lagi ya. Ya. Dan ini Pak alat cetaknya seperti ini. Nah, ini tadi di mana di museum Ambarawa kita lihat juga ya. Itu sebenarnya udah modern ya alat cetaknya karena hasil tiketnya udah modern loh sebenarnya. Dan ini berwarna-warni itu ini berdasarkan lokasi. Oke. Macam-macam ya. Ini tiketnya teman-teman. Dan ini juga kita ada alat hitungnya. Ini alat hitung apa? Kalkulatornya. Oh, kalkulator. Ya. Jadi ini versi yang jadul dari Sweden. Ini yang modern. Modern ya. Wow, angka-angkanya banyak. Yuk tadi kita lihat di Ambarawa ya. Yes. Alat tulis printing. Ini miniatur aja ya Pak? Ya, ini jembatan terpanjang yang kedua. Selepas dari Bandung tadi Pak, ini di Sumatera Barat, lembahannya Bukit Tinggi pada Padang. Oh, yang sekarang dipakai untuk ngangkut batu bara ya. Yang terpanjang kedua ya. Luar biasa. Dan ini komunikasinya. Komunikasi. Zaman dulu ya, udah modern juga ya. Telepon. Ericsson loh ini. Ericsson punya. Ericsson pertama kali. Ingat Pak, dulu telepon HP-nya Ericsson. Ya. Dulu kita lihat punya Ericsson. Iya. Sekarang sudah berubah. Sekarang udah nggak ada Ericsson ya? Sudah susah Pak. Sudah susah. Masih ada Pak di Manggarai Pak. Nah ini lokomotif uap ya? Ini sejarah lokomotifnya, jadi perjalanan kereta api yang ada di Belanda. Jadi
beberapa teknologi ini banyak keretanya ini didatangkan dari Jerman. Oh. Ada juga dari Belanda. Dari Belanda. Dan benar-benar steam tungkul. Steam tungkul ya? Kalau sekarang kan kita sudah bisa. Ya. Kita menggunakan mesin. Kayak kita pakai mobil yang radiatornya hanya berapa liter aja bisa. Dan ini dilakukan restorasi ya? Jadi bukan yang nanti. Kalau itu Bapak bisa yang sering tunggu itu kalau selalu jalan Pak. Risikonya cukup tinggi Pak, karena underdeal-nya ya. Iya. Yang bikin mahal itu ya. Karena kan di situ sendiri kan sudah lama Bapak. Karena dia tenaga waktu tunggu, jadi dia menggunakan bahan bakar kayu jati. Karena selain kayu jati nggak mau jalan, karena yang bisa setara dengan levelnya batu bara adalah kayu jati. Jadi bahan bakarnya batu bara dan kayu jati. Kayu jati. Oke. Ini beberapa contoh-contoto miniaturnya ya Pak ya. Dan ini Pak kan yang perjalanannya sempat sudah ikuti jalannya Pak? Belum, tadi nggak sempat kita ngikuti jalannya ya. Ini dia ngelewatin ini ya, persis begini ya dia ngelewatinnya ya. Jadi melalui jalur sekitaran Rawapening. Tapi rel kereta yang dipakai wisata ini dipakai juga buat umum nggak? Nggak, khusus buat dia. Udah nggak pakai itu lagi ya. Ada beberapa miniaturnya teman-teman ya. Iya. Ini restorasinya. Ini tadi musim ya Jambarawa ya. Tadi kita ke sana nih. Yang sudah Bapak datangi tadi. Iya. Nggak jauh. Nggak jauh. Beda kan Pak? Nggak jauh beda. Dan ini adalah kayu ulin. Ini asli. Asli. Bekas bantalan kayu ulin ya. Ya. Oh, ya. Kita rasakan. Ya, konon katanya nggak bisa dipaku Pak. Harus diimpor kayu ulin dari Kalimantan. Iya. Impor dulu ya. Ini adalah desainnya teman-teman, desainnya ya, desainnya gedung ini ya. Desainnya. Ini tempat apa Mas? Ini, oh ini trolinya ya. Ini ceritanya barangnya gitu ya. Ya. Ini contoh aja barang yang diangkat. Oh. Ya. Ayo Pak. Nanti kalau kita kasih yang lain kan repot Pak. Iya. Nanti pada kaget semua orang. Nah, gitu, Pak. Jadi hanya sebagai rating gambaran aja Pak. Jadi pasti budaya kan itu kan kayak apa? Troli gitu ya. Troli ya. Iya. Jadi dari ini yang tahun 1916, 1918. Yang paling tua tadi kita lewatin ya, ini ya. Yang sudah kita datangi ini Pak. Jadi yang paling tua. Yang tahun 1904-07. Yang ini ya kan. 1916, 1918. Iya. Di sini lebih ramping temboknya. Lebih ramping. Dan materialnya lebih banyak lokalnya. Oh, banyak lokalnya. Ya. Ini ada penunjuk arah mengatakan ihang termasuk. Ihang itu masuk ya. Masuk ya. Bahasa Belanda ihang. Bahasa Belanda. Cuman kan ihang. Ya mohon maaf kalau orang Jawa itu kan ilate kesleo Pak. Ilate kesleo. Ihang. Terus yang pastinya Pak di sini sendiri kalau dilihat sudut-sudutnya itu beda nggak kayak yang depan tadi Pak. Iya betul. Lebih menunjukkan bahwa di sini itu lebih menggunakan kayak rangka besi cor. Besi cor yang tadi murni ya. Depan yang tadi. Nah, lebihnya Pak ini panel instalasi listrik Pak. Ini masih zaman dulu ya? Ya, ini masih original ya. Masih kepake? Sudah enggak. Kita udah pakai yang modern Pak. Enggak kepake teman-teman. Jadi ini masih ada Rolex 1, 2, masih sekring punya. Yang dulu keramik Pak, kalau sekarang kan kita plastik NCB. NCB ya, betul. Nah, ini kita ke lantai 2 Pak. Ini ya. Karena tadi kita yang di depan. Di sana apa tuh Mas? Sana apa? Oke. Ke lantai 2. Hati-hati. Ya. Dan ini marmer kualitas Indonesia.
Tulungagung. Ini Ya. asli marmernya. Asli. Ini Pak satu lantai batu utuh. Batu utuh ya? Batu. Nggak potong-potongan. Ini kan potong-potongan. Siap. Ini aja, ini ketebalannya juga. Kalau sekarang banyak kata cerita udah langka. Udah langka ya, ketebalannya langka batunya. Orang super kaya nggak bisa ini. Iya. Banyak sang sultan yang bisa lebih gitu kan. Nah, ini Pak. Wih. Dari sini dulu Pak. Situ dulu ya. Dari mana aja? Iya. Kita bisa lihat dari ruang tengah ini. Oke. Jembatan pembatas. Oh, ini nyambung tadi ya? Ya. Jadi antara gedung A dan arah ke gedung B. Nah, gedung A ini memang yang paling tua. Ya. Dan yang disewakan. Yang paling tua disewakan untuk kebutuhan seperti acara-acara kenegaraan atau apalah begitu ya? Untuk umum lah Pak. Untuk umum. Jadi kalau seandainya ada yang minat khusus mau bikin privat. Iya. Nah, ini dia. Kita keliling. Oh gitu. Tapi kebanyakan orang ambil fotonya di situ ya. Oh betul. Jadi ini teman-teman. Saya memang Nih. Sama yang kedua ini juga sempat nggak kerawat kesannya. Ada kerawat Pak. Tapi karena usianya itu lah. Sekarang supaya bisa terpantau, bisa bangunannya bisa dikunjungi, bisa dinikmati itu yang lain-lainnya ke depannya nanti. Iya. Maka dibuat sendiri. KI ya? KI Bapak. Oh sama 3 ini. Nah itu gunungnya rezekinya dulu Pak. Sudah bisa tembus yang sini. Itu KI tahun 2012. Ini dalam ruangannya apa nih Mas? Kosong aja? Kosong Pak. Kau- Sama seperti yang di sini. Kayak auditorium gitu ya? Ada. Oke. Jadi semacam hallnya. Hallnya ya? Ini Pak, saya tunjukkan aja Pak langsung Yes. seperti apa gambarannya. Nah lebihnya ke ballroomnya. Iya. Dan untuk lebihnya Pak ini kita posisi di arah Belakang ya? bagian sudut kanan. Oke. Oh. So nanti kalau bawa rombongan Pak Mhm. bisa parkir di situ. Oh, luas banget parkirannya ya? Jadi nggak tangguh-tangguh lagi Pak, sudah ada izinnya. Sudah izinnya. Ya. Dan ini Pak, Sejarah. enggak loh, ini Pak. Bapak sama ini. Bapak sama sama yang ada. Luas ya, ruangannya luas banget ya Pak. Lagi Pak, kita ada di sini waktu malam hari. Ini waktu kosong Pak, ini waktu ada acara. Iya. Oke. Dan ini seperti halnya Pak, berita acara sebelum ada pemugaran sudah banyak orang berdatangan untuk melakukan kegiatan acara lebih foto privat. Foto privat ya. Oh, ada. Nih, masih otentik ya teman-teman. Nih. Dari mulai jendelanya. Ini lantainya masih asli ya Pak ya? Ini lantai yang saya injak ini masih. Jadi ini lantai yang saya injak yang dibangun hampir 100 tahun lalu. Ini yang tahun 1916, 1918. Iya. Yang 2 tahun pembangunan. 2 tahun pembangunan loh. Ini sekarang kami sedang injak. Ini rasulnya Jawa Timur. Oke. Yang dulu ada kata Tulungagung. Oke. Terawat ya. Ini yang ini karena juga dukungan spot dari masyarakat, dari para wisatawan juga Pak, yang ikut membantu menjaga melestarikan. Nah, ini masih bagus. Pak, histori sejarah ini ya. Ini masih asli semua nih pintu jendelanya Mas. Masih Pak. Jendela kaca semua masih asli Ini ya. kan normalnya kan bukanya dari bawah Pak. Ini Iya. kan, nggak begitu normal ya. Iya, iya. Jadi model terbalik. Tapi Karena masalah gravitasi dari awalnya memang begitu. seperti ini. Oh, awalnya nih modelnya Ya, dan begini. kalau dilihat juga kaca-kacanya Pak, ini pada umumnya kacanya kalau orang sekarang itu produk kaca.
Oh, Tapi ini hasil sempurnanya orang dulu. iya betul. Karena kan dulu kan masih dicetak dengan manual. Iya betul. Sekarang kan sudah mesin. Sudah mesin ya. Maka kualitasnya sudah baik. Betul sekali. Ini Pak, kalau lorong yang ruangannya. Ada lorong. Kayak gerbong kereta cermin. Oke. Ini ya teman-teman. Tuh. Waduh. Seru ya, seru ya, seru banget. Ada juga ruangannya lagi. 1, 2, 3 sampai 9 Pak tembus kayak gerbong kereta. Wih, kaget aku. Ternyata ada foto-foto di sana. Jadi connecting room. Connecting room ya. Ini masih zaman dulu ini ya Pak. Wastafel zaman dulu ini. Masih yang lama punya wastafelnya. Wastafel zaman dulu teman-teman. Ya, gini dulu model wastafel. Berarti ini dulu ruangan kerja atau ruangan. Untuk staff office-nya. Dan untuk lebihnya Pak, di sini kita bisa lihat juga kelebihan pentingannya Pak. Ya. Sistem pintu. Ini nggak ada box screw-nya gitu. Jadi engsanya masih ditanam di pasar. Oh, ditanam, dipukul gitu Ya. tanam ya. Yang mana tadi keempat Pak? Ya, itu Pak. Yang bawah ya? Ya. Itu Oh, yang gelap kelima ya. Pak. Agak gelap teman-teman ya, sorry ya. Itu gedung lama juga ya, Ya. keempat. Itu juga itu Jadi gedung kelima. satu rangkaian ini Pak. Iya, satu rangkaian ini ya. Ini kalau masih terpisah. ini sebagai apa sekarang yang di bawah situ? Ini gudang Pak. Oh, Dan gudang. modern. Oke. Dan Oke. ini gedung yang utama, yang Aha. pertama kali dibangun. Nanti kita Yang ini datang ya, yang terakhir. yang ini ya. Ya. Pertama kali dibangun ini yang Ya. paling tuanya. Paling tua. Iya. Yang dari tahun 1904. 1904 ya, Lawang Sewu. Dan itu lebihnya untuk lantai 2-nya itu digunakan sebagai kantor operasionalnya Lawang Sewu. Jadi Sekarang, kalau ada sekarang. yang mau izin acara-acara, Oh, situ. kita antar ke sana. Sebenarnya Bapak mau lebih yang tadi di lantai 2 gedung A, ya kita antar. Nanti konfirmasi sendiri. Oh, gitu. Berapa sih Mas ininya? Oh, oke. Oh, ngoten. Oh. Ya. Pemandangan spesial gunungnya itu bisa difoto Dari balkon utama depan itu. Yang ikonik ya. Jadi setiap hari ini pintu nggak ada ditutup. Tutup Pak, Oh, setiap hari. buka Nanti tutup, mau buka bantu tutup. nanti malam. Buka tutup setiap hari ya, jadi Pak. Kita pagi Pak, tugas buka pintu, Semuanya. malam nanti tutup pintu. Tapi dikunci. Ini kuncinya nggak perlu ribet, Eh, karena kuncinya cukup satu di tengah. Jadi sekali putar, di atas bawah. oh iya, Nah, kunci modern zaman dulu ya. Dan ini kalau kita udah terbiasa buka tutup pintu, Ya, cukup 30 menit. Mungkin mau bantu? 30 menit 1000. Pasang. Nggak nyampe Pak. Kan istilah aja Pak. Istilah ya, Pak. Ya. Nah, ini kita paling belakang untuk Sebentar, sendiri. kenapa ke atas nggak boleh? Itu bagian rooftop. Jadi alternate plafon zaman dulu, Oh, seperti rumah lama. Jadi kalau kita biasanya hanya sebagai peredam panas, kalau yang dulu bisa untuk gudang, betulin oke. genteng. Oke. Jadi kalau ada genteng kerusakan, dulu atas manjat ke kamar mandi. Oh, gitu. Nah, kalau ini kan, Takutnya rapuh, jadi ya. dilarang naik ke atas ya. nanti pada naik turun. Iya, betul. nah ini Pak karena masih ada perawatan Pak ya, maka kita tutup. Jadi non sewu, kalau ada bangunan atau ruangan yang harus ada perbaikan, maka ditutup sementara. Oh, Nanti gitu. kalau udah selesai, dibuka kembali. Berarti ini bisa naik ke atas kalau sudah Bisa rapi ya. sebenarnya, rooftopnya. Jadi itu langsung ke arah genteng. Genteng ya, gentengnya Oh, Bang. ya. Jadi Kayu-kayunya pun masih ini ya. itu masih asli. Itu kelihatan nggak ya? Iya. Balakan-balakannya. Aslinya teman-teman ya. Sorry kita nggak Jadi bisa nggak ke atas. ada unsur-unsur yang negatif ini itu nggak ada Pak. Iya. Intinya karena masalah perawatan. Nah, Bapak mohon maaf tadi naik di sana. Oh, turunnya di Kita sini. turunnya di sini. Tapi yang pasti Pak, di sini sendiri bisa dilihat karena posisi simetrisnya. Ya, Iya. Jadi membuat seolah-olah itu kayak dekat jaraknya. Padahal jauh banget ya. Ada 80 meter. 80 meter ke sana ya. Teman-teman tadi kita lihat nih. Ini juga termasuk. Ini dia ya. Ini kita udah kunjungin tadi di sini. Karena dari pintu aja udah kelihatan. Gimana Mas? Gimana? Ya, kalau orang sekarang pintu 1 dengan pintu 2 kan katanya posisi Pak. Iya. Tapi setelah di style kelihatan beda. Beda ya. Oh, oke. Kalau orang dulu ya sama semua gak ada yang beda Pak. Iya, iya. Ya, Betul, karena betul. memang ukuran meterannya, matematikanya sudah Sudah beda ya. Monggo, Kita Bapak. turun ya. Nah, ini kita turun ke bawah. Hati-hati, lebih banyak ke kanan, jangan di kiri.
Ya, karena dia tangganya lebih pendek. Stepnya ke kiri lebih Jadi pendek. kita turun di tangga paling belakang, tangga darurat, emergency. Oh, oke. Jadi tadi naiknya di sana, kita turunnya kita gunakan jalur lain Pak, biar ada perbedaan ya antara masuk dan keluar. Ya. Naik dan turunnya. Nah ini kita di paling belakang. Di belakang ini ya. Ini ujung Kak. Dan mohon maaf Pak, kita ada satu lagi barang peninggalan di sini. Gedung yang terakhir. Sekarang kita masuk ke arah gedung terakhir adalah gedung utama. Gedung yang pertama kali dibangun, yang paling tua umurnya gedungnya. Dan sekarang menjadi gedung pengurus ya Pak ya? Ya. Kantor pengelola. Nah, ini yang tadi Pak, gedung keempat yang kita lihat dari atas. Ini gudang ya? Ya, ini dulu digunakan untuk kantin gazebo Belanda. Gazebo Belanda. Ini ada tembok 9. Ini yang pastinya hanya pilar-pilar biasa. Ya. Teras. Ini ya? Ini baru. Tapi dalamnya masih bisa diisi, masih ya, ada. Sekarang digunakan untuk gudang. Oh, gudang. Gudang material. Nah, ini kantor KAI, kantor pengelola. Sampai sekarang jadi kantor pengelola ya, ini teman-teman. Kantor pengelolanya tadi tuh. Tadi kita nggak kerasa, kita udah melewati 1000 pintu ternyata. Kalau kamu hitung silahkan dihitung, tapi saya merasa sudah lebih dari 1000 kayaknya. Jadi masih otentik ya. Iya. Dan itu Pak, kantornya ya. Jadi kalau ada kantornya ke atas. Tinggal ke atas. Dan ini Pak beberapa material yang tadi sudah saya tunjukkan Pak. Ya. Di awal, jadi ada dari Belanda, dari macam-macam ya, batakonya bolong-bolong begini ya. Materialnya teman-teman. Dan ini tuas vesselnya. Ini sinyal ya, biasa bukan untuk pengatur arah kereta ya. Oh itu pengatur arah rel yang itu. Ini ada 2. Ini sinyal. Sinyalnya mengatur perjalanan belok ke kanan ke kiri. Nah, ini kedatangan keberangkatannya. Yang ini ya. Ini yang mengatur. Semua masih serba manual. Ini yang mengatur perpindahan rel kereta. Kalau itu yang tadi ini untuk informasi ya. Sinyalnya. Ini beberapa pintu-pintu engsel-engsel zaman dulu tuh. Ya, masih digunakan. Dan ini bahan-bahan kaca perawatan di sini. Oh ya, tetap masih menggunakan ini ya untuk kaca ya. Sorry maaf. Ini pasir. Pasir pasang, kapur bakar, bata merah. Ini untuk merawat ini lantai, dinding, tembok semua ya. Terus untuk perawatan kayu dan yang lainnya. Masih menggunakan. Salah satu ini bahan-bahannya Pak. Dan ini masih ada sampai sekarang bahan-bahan masih ada ya. Cuma ya sedikit tunggu lama Pak. Iya. Ya karena nggak semua dijual di toko. Tapi ada pintu yang udah diganti juga ya. Pintu-pintu yang tua diganti. Tapi nggak sampai diganti total tidak Pak. Jadi satu bagian bisa terus dibenerin lagi. Oke. Jadi nggak sampai hancur. Nggak sampai satu pintu diganti semua gitu. Kayak ini Pak, misal ini bagian ini kotak kecilnya ini bisa dibenerin lagi. Oke. Disesuaikan kayu. Tapi kayunya harus asli juga dari kayu contoh pintunya ya. Nah, itu ada yang perbaikannya ya. Dengan sistem restorasi yang mengembalikan ke bentuk semula. Ya, dan ini adalah ini blueprint cetak birunya. Desainnya teman-teman ya, lihat nih. Orang zaman dulu udah ngedesain sehebat ini nih. 100 tahun lebih. Simetris sampai pondasi-pondasinya loh. Nih, seperti apa pondasinya dibikin, seperti apa pintunya, seperti apa pilar-pilarnya. Itu ya Mas ya? Ya. Dan itu ada nama arsiteknya dari Profesor Jafri Hamor dan Wijoya. Nih. Amsterdam tahun 1902. 1902 itu Titanic kalau nggak salah deh. Ya. Dalamnya Titanic, bener nggak ya? Tadi itu gedung, oh ini sama ya? Ya, ini gedung, ini sambungan. Oh sambungan. Gedung utama ke arah toilet. Oke, kalau ini gedung A-nya ya? Ini gedung utama. Yang tadi dipakai untuk kegiatan-kegiatan umum itu ya Mas ya? Nah ini yang gedung yang sekarang. Yang bawah ini gedung sekarang, yang sekarang kita injak yang ini ya? Ya. Oke, itu sampai denahnya loh. Sedetail ini desainernya membuat dulu ya. Dan ini ada fotonya dari awal berdiri gedung Pak, tanggal 1904. Ini Bapak. Ini ya, aku ambil dari sini. Ini adalah, ini bawah ke atas ya? Ya.
Oke, bawa ke atas. Ini dulunya ini ya, Mas ya? Ya. Dulunya ini dibangun 1904. 1904. Oke, ini bangunan awalnya kayak begini. Posisi. Ini posisi masih batu-batunya, marmer-marmernya. Sekarang udah bersih rapi. Sekarang udah bersih. Yang kita lihat ini. Terus di tahun 1918 dibangun. Yang kedua yang tadi kita ya. Datangi, Pak. Iya. Jadi ya. Ini. Yang ada jembatan pembatas. Itu jembatan tadi ya. Ya. Ah, kayak yang tadi ditutup itu di sini ya. Ya. Oke. Tuh dia, teman. Itu dari luar besar luas, ini sekarang ada sedikit kecil. 1907. Nah, gedungnya ya. Dari luas 2 hektar menjadi 1, Oke. Ini dia teman-teman. Lawang Sewu. Dari ini sama nyambung tambah hasilnya itu kan. Yang dalam. Data yang pertama kan ini dari sejarah kereta apinya ini. Sudah lihat. Ini orisinil, ini replika. Ini orisinil, gentengnya. Ini orisinil ya, gentengnya. Tanah liat. Ya. Bagian ini punya ruang masing-masing. Yang pastinya perawatan di sini nggak berubah sama sekali. Nggak berubah ya. Jadi lebih ke restorasi mengembalikan ke bentuk semua. Yang dulunya. Ini adalah lantai keramik-keramiknya, potongan-potongannya ya teman-teman. Kalau dulunya warna kuning, krem, sekarang lebih ke putih. Sekarang arahnya ke putih ya. Awal-awalnya krem ya. Biar lebih cerah, Pak. Lebih cerah, iya. Lah itu tadi yang utama di sana ya. Jadi yang sudah kita kelilingi, Pak. Tadi dari sana, itu yang pertama 1. Iya. Ini yang 2. Yang kedua ya. Ini 3, Pak. Yang ini 3. Itu yang keempat, yang tadi gudang. Yang keempat gudang. Yang kelima. Ini gudang paling Ya. Ini yang paling tua. Jadi kalau dilihat dari luar hanya 1 gedung, sudah 50. Ya karena pintunya di sana ya. Ya. Gedung sana ya. Kan kalau ini enak, Pak, jelas, Pak. Iya. Sebelum kita masuk, kita liatin marketnya dulu. Iya, marketnya Jadi dulu. biar nggak ada dusta lagi, Pak, antara kita. Dan ini pohon sudah pohon paling tua. Pohon baru, Pak. Iya. Oh baru. Baru 100 tahun yang lalu. Baru 100 tahun yang lalu. Ya ini teman Ya, ini. kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ya. Pohonnya Tali jiwo atau lali jiwo, Pak. Tolong dijaga pohon ini. Ini adalah sejarah. 100 tahun loh umurnya. Tinggi banget, teman-teman kalau mau lihat tinggi banget. Oke. Mangga yang paling mantap. Tapi ini masih ada buahnya, masih berbuah sampai sekarang. Pak. Masih berbuah ya, mangga. Masih, Pak. Oh, masih berbuah ya. Mangga ya kecil-kecil nggak sebesar ya Iya. telur. Oh, tapi enaknya Enak. manis. Manis yang lain. Tadi keretanya di sana ya, Pak ya? Saking manisnya bikin lupa diri loh kata Pak ya. Satu lagi, Pak, toiletnya. Jadi kalau orang dulu, Ya, karena filosofi rumah sehat, ya. kebersihan, jadi toilet dipisahkan. Ini toilet di sini ya. Ya, toiletnya di luar gedung. Jadi Oh, bukan- oke. bukan Jadi satu. kalau yang dari gedung sana mau ke toilet jalannya jauh dong ya? Kan di sana, Pak, ujung 1. Oh, ada sana Ya, satu kan ya. ada 3 toilet. Oh, Jadi ini ya. kiri kanan, terus yang satu belakang. Oh, Ada iya. semua, cuman yang paling cantik di sini, Pak. Ini toiletnya. Iya. Dan Yang masih terjaga, dipakai sampai sekarang. masih sampai sekarang kita pakai. Ada perubahan. Ada sedikit, Pak, Ada sedikit perubahan ya. tanpa perubahan, sketsa wajah, mata jendela. Iya, Itu keren ya. mungkin kalau anak bilang kayak filmnya SpongeBob ya, Pak. SpongeBob Iya. ya. Kayak SpongeBob.
kita melestarikan Lawang Sewu sebagai cagar budaya, sebagai saksi sejarah perkereta apian Indonesia. Silakan. Oke, untuk Lawang Sewu sendiri kita artikan karena orang Jawa, orang-orang pribumi kita untuk memudahkan jumlah. Ya, jadi bukan karena ada 1000 tidak, tapi karena banyaknya. Ya, tapi yang pastinya Lawang lebih ke daun pintunya, Sewu dengan jumlah yang banyak, akhirnya 1000. Sewu, iya. Dan untuk yang pastinya ini tugas bukan pribadi untuk saya, tapi untuk semuanya ikut membantu menjaga melestarikan kebudayaan dan yang lain-lainnya yang ada di sini supaya bisa untuk anak cucu kita ke depannya nanti. Mantap. Ya teman-teman, tadi saya sudah mengelilingi hampir semua gedung. Totalnya ada 5 bangunan dari bangunan yang paling tua, muda dan diantaranya. Dan ini sudah lebih dari 100 tahun. Memang ada beberapa spot, ada beberapa